S2 tuh cari suami ya. Berkas ini Penting nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isna. Kali ini kita akan belajar bersama tentang berkas apa saja sih yang disiapkan ketika ingin mendaftar seleksi administrasi jenjang pendidikan magister, dan berkas apa saja sih yang paling urgent untuk disiapkan jauh-jauh hari sebelum kita mendaftar seleksi jenjang pendidikan magister. Nah, kali ini kita akan belajar bareng aku dan beberapa teman-teman aku yang sharing terkait dengan pengalaman kita waktu mendaftar seleksi jenjang pendidikan magister pada bagian seleksi administrasi. Jadi kalau berdasarkan pengalaman aku, ada beberapa berkas yang harus disiapkan ketika kita mau mendaftar jenjang pendidikan magister. Di antaranya itu seperti ada ijazah, transkrip, kemudian ada juga berkas-berkas lainnya seperti kesanggupan membayar UKT dan UKA. Ada juga berkas kebenaran biodata, kemudian ada juga rencana atau pra-proposal tesis. Nah, sebelum kita belajar apa saja sih berkas yang harus kita siapkan pada saat mendaftar seleksi administrasi jenjang pendidikan magister ini, kita akan sharing dulu motivasi melanjutkan ke jenjang pendidikan ini. Ini adalah motivasi dari aku dan beberapa teman-teman aku yang beliau-beliau ini berkenan untuk sharing terkait dengan motivasinya yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan magister. Masuk S2 kenapa, Pak? Oh iya, alasan masuk S2 ya, S2 EPIT. Nah ini S2 EPIT ini kan kebetulan sesuai dengan tupoksi pekerjaan saya di kantor di bidang surveillance epidemiologi. Sehingga ini ada kaitannya. Alasan kenapa S2? Karena nggak siap nganggur, wes. Buba, your reason apa? Why you take master program? For the twice. Why you take in Indonesia? Yeah, it's for me to specialize in surveillance and epidemiology because my country presently we don't have an epidemiologist who is specialized in surveillance. So that's the reason why I decided to do one of the masters. Oke. Fani, kenapa pilih S2? Mau lanjut S2? Pengen nambah ilmu dulu sebelum bekerja. Oke, mantap. Marisma, ini dong arahin dong, tolong. Ya pas. Marisma. Dua kata saja saya panggilan hati gitu. Oh, Masya Allah. Mau balas dendam karena patah hati. Apa pelarian? Bisa jadilah. Bisa. Kita karena pengen belajar, karena ngerasa kayak ilmu di S1 tuh masih kurang, jadi pengen belajar. Kalau di S2 kurang S3. S3 kurang profesor. S3 kurang profesor. Besar. Dulu awalnya mau S2 tuh cari suami ya. Awalnya coba-coba. Ya, awalnya coba-coba tapi ternyata semua sudah punya istri. I understand. Ngerti ya? It's good. It's good. I support you. Ayo. I support you. That's good. Nah, kalau kita saksikan bersama tadi motivasi teman-teman ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan magister, yaitu karena memperdalam skillnya yang berkaitan dengan pekerjaannya saat ini. Ada juga yang karena panggilan hati, dan aku karena ingin belajar. Kemudian ada juga yang ingin mencari jodoh begitu dan lain sebagainya. Semuanya punya motivasi tersendiri, guys. Tapi terlepas dari itu semua, motivasi tertingginya itu sebenarnya adalah karena ingin memperdalam skill, menambah pengetahuan, sehingga nanti ketika kita mengaplikasikan ilmu ini, harapannya kita bisa lebih expert
di bidang ini dan ilmunya itu lebih tepat kebermanfaatannya begitu ya. Oke, kali ini kita lanjut membahas tentang apa saja sih berkas-berkas yang harus disiapkan ketika kita mau mendaftar jenjang pendidikan magister. Nah, berkas-berkas ini adalah berdasarkan pengalaman aku dan teman-teman aku. Jadi, ketika kalian ingin mendaftar program magister di universitas yang kalian tuju, itu sebenarnya memiliki aturan tersendiri terkait dengan seleksinya ataupun berkas-berkas yang harus disiapkan. Sehingga nanti untuk teman-teman yang mau mendaftar program magister itu seharusnya dan sebaiknya melihat website universitas yang kalian tuju. Nah, kali ini aku dan teman-teman aku mau sharing, barangkali ini bisa menjadi gambaran untuk kalian apa yang harus disiapkan ketika mau mendaftar program magister pada bagian seleksi administrasi. Yang pertama itu adalah ijazah. Jadi kita akan diminta untuk mengumpulkan ijazah S1. Kalau pengalaman aku dulu, karena aku dulu daftar S2-nya itu saat baru selesai lulus S1 dan belum wisuda, sehingga aku waktu itu mengganti ijazah dengan surat keterangan lulus. Dan di universitas yang aku tuju itu nggak masalah ketika kita memberikan SKL atau surat keterangan lulus. Kemudian yang kedua ada transkrip, transkrip nilai kalian dari semester 1 sampai semester akhir pada jenjang S1. Ada juga rencana atau pra-proposal tesis. Terus kita juga diminta berkas-berkas yang terkait dengan identitas kita seperti kartu tanda penduduk, kemudian foto, serta ada beberapa berkas-berkas pernyataan seperti berkas kesanggupan membayar UKT, kemudian berkas kebenaran biodata, dan kesanggupan untuk menyerahkan ijazah asli apabila saat kita mendaftar kita menggunakan SKL, dan itu ditandatangani dengan materai guys. Nah, kembali lagi, berkas-berkas ketika kalian ingin mendaftar program magister ini aturannya ada pada universitas yang kalian tuju masing-masing. Kadang ada juga yang meminta surat rekomendasi dari dosen. Surat rekomendasi itu adalah surat rekomendasi untuk kita mendaftar jenjang pendidikan ini di universitas yang kita tuju. Kemudian dari berkas-berkas ini, dari berkas-berkas yang sudah aku sebutkan tadi, berkas apa saja sih yang paling urgent untuk disiapkan di jauh-jauh hari sebelum pembukaan seleksi pendaftaran program magister ini? Aku sudah meminta pendapat dari beberapa teman-teman aku berdasarkan pengalaman mereka terkait dengan berkas ini. Berkas apa sih yang paling urgent? Ini dia. Bapak-bapak, berkas yang paling urgent disiapkan pas seleksi S2. Menurut Bapak, yang paling urgent salah satu. Oh, salah satunya ya. Ya. Berkas ini apa? Tesis. Berkas tesis, proposal tesis. Terkait pendaftaran S2 saya, pertama ya untuk syarat pasti tentunya perlu ijazah S1 dan juga transkrip ya. Ijazah S1-nya juga itu tentunya harus dilengkapi dengan akreditasi dari BNPT. Nah, kemudian dipastikan lagi nih yang sudah lulus, dipastikan kembali di Dikti status kelulusannya. Jangan sampai masih aktif tapi sudah mendaftar S2. Jadi memang harus dipastikan di perguruan tinggi sebelumnya. Karena kalau statusnya masih aktif atau belum lulus, maka akan bermasalah ketika melakukan pendaftaran ulang. Dan KTP, bukti vaksin juga tentunya diminta. Dan yang kalau sudah PNS seperti saya, bukti SK terakhir dan nilai tes potensi akademik, nilai
TOEFL, dan yang paling penting itu sebenarnya adalah adanya proposal tesis. Dan ini juga butuh persiapan sebenarnya dalam membuat draft proposal tesis ya, karena nggak mungkin dalam waktu beberapa hari selesai. Dan waktu itu ya cukup berat buat saya karena sudah lama nggak menulis, sudah lama tidak menulis karya tulis atau membuat suatu karya tulis seperti itu ya. Terus cari-cari data bagaimana begitu ya, sudah akhirnya karena memang di tempat saya itu yang sebenarnya banyak penyakit menular seperti malaria, kusta, TB, ya. Sudah saya ambil tentang kusta. Jadi ya banyak membaca literatur, kemudian data dasar dari kabupaten, data secara nasional. Nah, itu yang menjadi dasar penulisan atau sebagai referensi. Dan kalau untuk tes potensi akademik ya tentunya harus belajar matematika, terus belajar tentang persamaan atau persamaan kata seperti itu ya, karena potensi akademik itu juga diminta nantinya. Dan kalau yang paling sulit bagi saya ya tentunya menyiapkan proposal tesis gitu ya. Dan padahal belum tentu kalau untuk kuliah ini lanjut S2 saya akan menggunakan tema yang sama, karena ya daerah saya kan jauh di Indonesia Timur. Dan kalau saya mau melanjutkan tentunya saya harus pulang kembali kan ke Raja Ampat ya, tapi ya itu dicoba saja karena itu adalah satu syarat. Dan ya pastikan berkas-berkas Anda semuanya udah lengkap, status di perguruan tinggi sebelumnya juga udah finish, udah clear, dan punya semangat, serta ya banyak mencari informasi ya, bagi yang ingin melanjutkan S2 ya memang harus punya persiapan atau proposal tesis. Nah, itu dia adalah berkas, salah satu berkas yang paling urgent disiapkan jauh-jauh hari berdasarkan pengalaman teman aku. Kalau kita simpulkan ya dari pengalaman mereka, ternyata yang paling urgent disiapkan jauh-jauh hari itu adalah rencana atau pra-proposal tesis, guys. Karena ini memang proses penyusunannya itu tidak bisa dibilang dalam waktu singkat ya. Kita butuh beberapa hal untuk bisa menyusun proposal tesis ini. Misalnya seperti data, teori, kemudian hasil-hasil penelitian sebelumnya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman aku, berkas yang paling urgent untuk aku siapkan di jauh-jauh hari itu adalah surat keterangan lulus. Kenapa? Karena pada saat itu, pada saat aku mendaftar jenjang pendidikan S2, itu aku belum wisuda. Posisinya aku belum wisuda, tapi aku sudah lulus. Jadi aku bisa minta SKL atau surat keterangan lulus. Tapi pada saat itu kan masih lagi pandemi. Jadi proses administrasinya kita tidak bisa datang langsung ke tempat, ke universitas S1 aku. Jadi aku waktu itu menyiapkan SKL ini jauh-jauh hari. Aku mintanya di jauh-jauh hari. Kenapa? Karena ketika aku tidak bisa datang langsung ke tempatnya, aku tidak bisa mengontrol secara langsung, guys. Aku tidak bisa tahu kapan aku akan menerima berkas SKL ini, kapan berkas SKL ini bisa sampai ke aku. Tetapi kalau tesis ini, karena tesis ini kan aku yang buat sendiri, jadi aku bisa mengontrol kapan deadline dari proposal tesis ini bisa selesai. Jadi aku bisa mentarget sendiri, misalnya hari ini atau minggu depan harus sudah selesai proposal tesis. Nah, itu bisa aku kontrol sendiri. Tetapi kalau kalau surat keterangan lulus itu kan kita nanti kaitannya dengan orang-orang administrasi di S1 gitu.
Dan alhamdulillahnya waktu itu proses ketika aku mau mendapatkan SKL dan transkrip itu cepet guys. Jadi tidak ada kendala pada bagian itu. Tetapi kalau menurut aku hal-hal yang paling urgent untuk disiapkan di jauh-jauh hari itu adalah berkas-berkas yang memang kaitannya dengan orang lain gitu ya. Jadi bukan kita yang membuatnya. Kalau kayak proposal tesis, kemudian berkas-berkas yang memang itu butuh tanda tangan kita sendiri. Nah, itu kan bisa kita handle, bisa kita atur sendiri kapan kita mau selesai, seperti itu. Tapi kalau yang berhubungan dengan orang lain kan kita tidak bisa menghandle berkas ini akan sampai di kita kapan kayak gitu. Jadi karena ini berdasarkan pengalamannya setiap orang, sehingga ada sedikit perbedaan terkait dengan berkas apa saja yang harus disiapkan jauh-jauh hari sebelum pendaftaran itu dibuka. Kita bisa menarik benang merahnya atau kesimpulannya dari semua pengalamannya teman-teman dan aku ini, berkas apa yang harus kita siapkan jauh-jauh hari itu. Sebenarnya semua berkas itu penting guys. Jadi memang sebaiknya kita siapkan berkas-berkas ini tidak mepet-mepet dengan waktu deadline-nya. Jadi mungkin hari ini bisa kita siapkan proposal tesis, kemudian selanjutnya kita siapkan berkas-berkas yang lain seperti itu. Jadi tidak mendadak semuanya kita kerjakan. Boleh mungkin mendadak, tapi kalian harus bisa memastikan bahwa kalian bisa submit tepat waktu, seperti itu guys. Oke, jadi itu dia sharing kita terkait dengan motivasi untuk melanjutkan S2 dan berkas apa saja yang harus disiapkan ketika mau mendaftar S2, serta berkas apa saja yang paling urgent untuk kita siapkan jauh-jauh hari sebelum kita submit pendaftaran seleksi administrasi jenjang S2. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.